aku ngarahinnya salah-salah kan, lebih malu lagi aku. Jadi ini aku mau bahas tentang satu hal. Aku berterima kasih dulu sebelumnya kepada orang tuaku yang sudah mensupport aku. Dan tapi alasannya, kalian tahu nggak sih kalau orang udah bangga terhadap suatu hal, dia bakalan melakukan apapun yang bikin orang itu jadi maju. Percaya nggak? Gini. Jadi aku semata-mata bisa berdiri kayak gini karena mama sebenarnya. Because my mom is a good no. My mom is smart person and she's a survivor. Dia seorang survivor yang benar-benar buat aku bangga banget sampai sekarang. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah respect terhadap orang-orang dalam tanda kutip. Jadi nggak semua orang bisa tahu tunanetra itu secara lebih detail, apalagi orang-orang cacat, disabilitas, cacat fisik, ya. Nggak semua orang tahu gitu. Jadi ketika mereka misalkan berada di suatu tempat yang umum, mereka lihat dengan tatapan yang aneh seperti itu. Nah, biasanya apa respon kita ketika kita dilihatin seperti itu? Tergantung, ada yang cuek, ada yang marah, dan rata-rata kebanyakan marah. Karena kita nggak terima, kita ngerasa diri kita udah punya kekurangan yang sangat punya kekurangan yang benar-benar signifikan, terus kita harus diliatin sama orang, kita nggak terima dong. Sama, dulu aku juga ngerasa, apalagi aku zaman-zamannya aktif banget menggunakan metro mini, angkutan umum, itu banyak banget orang yang melihat aku dengan tatapan yang aneh. Walaupun aku nggak tahu, tapi mama yang sering cerita. Atau kalau misalkan aku dulu sering banget diajak keluar waktu masih kecil, sampai sekarang juga masih. Banyak banget orang yang ngeliatin aku dengan tatapan aneh. Tapi mama bilang, kamu gak boleh marah. Kamu gak usah marah kalau ada orang yang melihat kamu dengan seperti itu. Justru kamu harus respect, karena dia belum tahu keadaan kamu yang sebenarnya. Semarah apapun kamu gak akan menyelesaikan masalah. Yang ada dia ibaratnya kalau secara logika malah tambah gak respect sama kita karena kelakuan kita seperti itu. Jadi mama bilang, mama selalu, ya mau kenalan ya sama Rahel, ya Rahelnya gak bisa lihat. Atau kalau kita tipe orang yang introvert, kita gak bisa ngomong seperti itu, senyum balik. Orang kalau disenyumin seperti itu, lama-lama dia pasti akan respect ke kita, pasti, insya Allah ya. Terus yang kedua adalah ini dia, tetap ada dengan sikap ramahnya. Aku masuk ke sekolah asrama pada saat itu umur 13 tahun, kelas 2 SMP. Dulu pernah ya waktu itu aku, tapi pada saat itu aku bener-bener ngerasa down banget karena aku nggak tahu aku harus gimana lagi. Aku pisah sama orang tuaku dan sampai akhirnya kita bikin, ya udah deh kamu break dulu. Sempat aku nyari sekolah dulu di rumah, sempat abis itu aku pas kelas 2 aku dibawa masuk lagi, dan itu tantangan kedua yang aku, oh my god, gue harus masuk lagi. Dan ibuku di situ benar-benar mempush aku buat ayo gitu. Kalaupun nanti ada hal-hal yang belum kamu kuasai, nggak apa-apa, tapi setidaknya dari hal-hal tersebut ada beberapa hal yang udah kamu kuasai. Minimal dari belajar kamu, dari apapun itu. Ya walaupun ada hal-hal yang belum kamu kuasai, tapi nggak apa-apa. Kamu bisa belajar banyak hal yang lebih mudah untuk kamu kuasai gitu. Itu yang belum kamu kuasai pasti akan bertahap, ibaratnya seperti itu lah ya. Jadi aku bener-bener ya, kalian bayangin aja, aku yang sampai di sana tuh yang bener-bener kenapa gitu. Tapi why me? Aku bener-bener yang bertanya kayak gitu, tapi mama tetap selalu no gitu. Nah salutnya, aku nggak pernah ngerasa dibuang. Aku sampai ke titik aku dimana aku bisa menerima, dan aku bener-bener nyadar ini sangat-sangat buat aku. Aku sampai ke titik penerimaan yang pada awalnya aku gimana perjuangan aku di sana bersama dari mulai pulang itu, dan mama nggak pernah yang
naruh aku terus langsung udah abai. Enggak, selalu mencek perkembangan aku apa, tanya sana sini, pendamping semuanya standby. Abis itu selalu yang hal-hal yang kita nggak pernah lakuin, mama lakuin gitu. Di WhatsApp kita selalu berkabar, dan sampai akhirnya aku nggak pernah tuh ngerasa kalau gue dibuang atau di apa, nggak pernah. Sampai akhirnya aku ke titik penerimaan yang sangat-sangat luar biasa, makanya aku berterima kasih banget. Terus yang ketiga, berani untuk survive apapun keadaannya, tidak mengenal alasan. Jadi kalau kita nih ya, kita mau diundang atau kita mau kemana, kita punya impian besar, kita nggak punya uang, kita punya uang banyak, gampang, mudah bagi kita. Tapi gimana kalau yang kondisi misalkan kita bener-bener nggak punya uang nih, mudah nggak? Kita mau nggak melakukan itu? Nah, mama selalu bilang nggak bisa. Jadi mama nggak pernah ngomong nggak ada nak. Aku punya impian besar pada saat itu, mau ketemu sama Syanda, karena aku ngefans banget, dia punya perjalanan hidup yang sangat luar biasa bagi aku. Mama sampai rela-relain buat 1 minggu, namanya seorang ibu, aku ngerti banget pengorbanan. Sampai ada pengalaman dimana ya ampun gitu, kok pengorbanannya sampai sebegitu luasnya buat aku gitu. Sampai akhirnya di ulang tahun aku bisa ketemu sama Kamar Syanda usia 13 tahun pada saat itu, tepat di hari ulang tahun aku di MNC TV. Dan aku nggak tahu kalau aku bakalan ketemu sama Kamar Syanda. Dan bagi mama, kamu harus kayak mama gitu. Mama melakukan hal seperti ini karena mama percaya diri, mama tahu kalau itu mama lakukan baik. Jadi kamu harus kayak mama, apalagi kamu punya kekurangan, ya ibaratnya kamu juga mungkin harus lebih baik lagi dari mama gitu. Selalu mama pesan itu ke aku. Dan sampai sekarang aku bener-bener yang kayak membekas banget. Jadi apapun kekurangan mama aku, ya semua itu udah bagi aku udah luar biasa banget gitu. Dan aku berharap sebenarnya bukan aku ya yang harus ngomong kayak gini, yang harus ngomong di live Instagram nanti hari Kamis insyaallah, tapi mama dengan tema yang berbeda. Aku masih kecil banget, bahkan aku kalau curhat, diskusi, aku ngerasa gue masih belum ada apa-apanya. Mamaku bukan ahli parenting, bukan ahli motivasi, bukan ahli segalanya, tapi apa jawaban-jawaban yang diberikan itu sangat-sangat buat aku nyaman, dan itu klop banget gitu. Jadi kalian, bagi yang kalian masih punya orang tua, mungkin apapun yang sekecil apapun itu bisa dijadikan pelajaran yang berharga, dan ya seperti itulah gitu. Kita nggak butuh orang tua yang sempurna, tapi kita cuma butuh orang tua yang belajar banyak hal.